pagi semuanya, selamat pagi anak-anak Virginians kelas 8. Baik, hari ini sudah saya infokan, saya akan memberikan sebuah video panduan, katakanlah video tutorial, yang mana kalian bisa dari sini bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Pocket Optics. Oke, ini aplikasi ringan banget ya, memori juga tidak terlalu makan kapasitas yang begitu banyak. Dan sangat praktis ya, begitu buka sangat user friendly. Baik, langsung aja, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak basi-basi. Kita bisa langsung buka ini. Ya, ini begitu kamu buka, ini aplikasi kamu bisa download di Play Store ya. Tinggal klik aja Pocket Optics. Begitu kamu buka, tampilannya akan seperti ini, kosong melompong ya, kosong melompong seperti ini. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan proses pembentukan bayangan atau skema pembentukan bayangan, dimulai dari mata, loop, kemudian mikroskop, kemudian teropong bintang, kemudian teropong medan atau teropong bumi ya. Jadi kelima ini akan kita bahas satu persatu, kita kupas satu persatu bagaimana proses pembentukannya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang syarat-syaratnya dan pembentukan bayangan akhir atau sifat-sifat bayangan akhir yang terbentuk seperti apa. Nah, jadi pada prinsipnya untuk membentuk sebuah atau skema pembentukan bayangan dari masing-masing alat optik ini, dimulai dari mata, loop, mikroskop, teropong bintang dan teropong bumi ini, membentukkan syarat dan konsep-konsep sifat-sifat bayangan akhir yang terbentuk. Ini untuk mengklarifikasi apakah skema yang kita buat ini valid, benar atau tidak, seperti itu. Oke, langsung aja. Misalkan bagaimana skema pembentukan bayangan pada mata. Kita tahu mata memiliki satu buah lensa positif atau lensa cembung. Lensa cembung terdapat di sini di menu ini. Tinggal kita klik, kemudian kita pilih. Ini ada kotak-kotak ya. Ya, ini ada kotak-kotak. Kita tinggal pilih saja memposisikan di mana, terserah. Mau tepat di ini kan ada -1 nih, 0, berarti kan ini -1 ini +1, ini berarti 0 ya. Kita pasang saja di koordinat 0,4. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah lensa cembung. Anggap saja ini adalah mata. Nah, syarat pembentukan bayangan pada mata, benda posisinya harus berada di ruang 3. Ruang 3 adalah posisi yang lebih dari jarak pusat kelepungan cermin. Nah, ini kita sudah memiliki, yang dapat saya geser-geser ini adalah titik fokus dari lensa. Jarak R atau titik pusat kelepungan cermin itu 2 kali titik fokus, berarti di sini dong ya, di titik ini adalah titik R-nya ya. Maka supaya berada di ruang 3, kita mendapatkan benda ya. Kita klik dulu, ini adalah posisi benda, ini tools bendanya, kita tempatkan di ruang 3 ya. Di sini sudah di ruang 3 ya, karena lebih dari titik ini. Oke, kemudian kita tarik ke atas, ini untuk menempatkan membuat benda lebih tinggi. Kita drag seperti ini. Oke. Nah, inilah skema pembentukan bayangan pada mata kita, yang mana sifat bayangan terakhir yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan ini sudah terklarifikasi di sini ya. Bayangan terbentuk adalah nyata. Nyata itu posisi bendanya ada di belakang lensa. Itu mata. Kemudian kita sudah mulai masuk ke loop. Bagaimana proses pembentukan loop? Oke, loop itu hanya terdiri dari satu buah lensa cembung. Dan syaratnya adalah benda harus diletakkan di ruang 1. Nah, permasalahan di mana? Di manakah letak ruang 1? Nah, berarti benda ini harus digeser ke ruang 1. Geser, pindah ke sini. Nah, ini adalah posisi benda yang berada di ruang 1. Nah, maka gambar seperti ini adalah gambar skema pembentukan bayangan pada loop ya. Benda
syarat benda harus berada di ruang satu, dan sifat bayangan terakhir yang terbentuk adalah maya tegak diperbesar. Betul kan? Dia maya, dia tegak, dan diperbesar. Ini adalah skema pembentukan pada loop. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, ini udah mulai agak ribet. Kenapa? Karena kita akan menambah satu buah lensa lagi. Nah, satu buah lensa lagi. Bagaimana itu? Oke. Kalau buat satu buah lensa lagi, kita pilih ini, ya. Lalu kita tempatkan di sisi sebelah kanan. Sembarang dulu aja. Oke. Kemudian mulai masuk syarat. Syarat benda yang diamati ketika berada di ketika diamati oleh mikroskop. Dia harus berada di ruang mana, ya kan? Karena mikroskop memiliki dua jenis lensa kan, lensa objektif dan lensa okuler. Nah, syarat utama benda yang diamati oleh mikroskop, bendanya harus terletak di ruang 2 dari lensa objektif. Ini lensa objektif nih. Ini saya sebut sebagai lensa objektif karena ini lensa yang paling dekat dengan benda, ya. Ini benda ini harus berada di ruang 2. Berarti kalau di ruang 2 kita tempatkan, oke, katakan lensa tepat di garis 3. Lensa saya taruh di garis 2 saja deh. Kemudian jarak fokusnya antara 1 dan 2, ya, 1,5 nih, 1,5. Dan benda saya geser, nih. Oke. Dan benda saya geser ke sini. Saya geser. Nah, berarti ke benda saya kalau ditaruh sini tepat di 1, dia berada di titik M, ya, atau titik pusat kelumpuhan cermin. Maka saya harus geser ke sini supaya berada di ruang 3. Oke. Nah, maka bayangan pertama yang terbentuk pasti bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif ini akan digunakan sebagai benda bagi lensa okuler yang berfungsi sebagai loop. Maka bayangan satu ini harus ditempatkan di ruang 1 seperti ini, ya. Nah, dan inilah proses atau skema pembentukan bayangan pada mikroskop. Sekarang kita cek. Mikroskop menghasilkan sifat bayangan terakhir, yaitu maya. Ya, ini maya, ya, karena dia dibentuk oleh lensa okuler, maya, terbalik, dan diperbesar. Seperti itu. Nah, kemudian mulai masuk ke teropong, bagian keempat. Bagaimana dengan teropong? Kalau seandainya teropong itu harus lebih dari titik M, maka kita buat seperti ini. Oke, kita jauh dulu deh. Sekarang kita fokus ke sini, ya. Taruh di sini. Benda kan sangat jauh, ya. Taruhlah di sini lah. Nah, terus dia tinggi lagi. Wah, kan besar, ya. Kita kan cerita mengamati sebuah planet. Nah, kemudian ini kita geser. Lagi-lagi lensa okuler ini berfungsi sebagai loop, ya. Berarti bayangan pertama yang dihasilkan ini harus ditempatkan di ruang 1 bagi lensa okuler. Ini adalah proses atau skema pembentukan bayangan pada teropong, ya, yang mana sifat bayangannya kalau tadi mikroskop terbalik, maya terbalik diperbesar, tapi kalau ini maya terbalik diperkecil. Diperkecil, ya, karena kita mengamati benda yang jauh dan sangat besar, kemudian masuk ke dalam teropong dan bisa kita amati bahwa benda tersebut kecil tapi bisa kita amati dengan jelas. Kemudian yang terakhir, oke. Ini yang lebih menantang lagi karena teropong bumi ini yang paling ribet daripada yang lain. Karena teropong bumi memiliki sebuah lensa lagi yang tepat di tengah-tengah, ditambah di tengah-tengah, yang berfungsi sebagai lensa pembalik. Kalau lensa pembalik ini ditempatkan di tengah-tengah, dia hanya berfungsi membalikkan bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Ya.
Jadi lagi-lagi bendanya juga sama seperti teropong bumi, harus di ruang 3. Hanya saja fungsi lensa pembalik ini harus menempatkan tepat di titik, ya, bayangan ini nih, yang pertama ini harus tepat di titik M. Bagaimana cara menempatkannya? Jika seperti ini, oke. Iya, karena ini titik fokus, ya, titik fokus ya di sini aja deh. Nah, titik fokus harus berada di tengah-tengah. Nah, supaya kita bisa mengira-ngira bahwa benda ini memiliki tinggi yang sama dengan bentukan bayangan 2 di sini. Ini bayangan yang kedua, ya kan? Tingginya sama ya, mirip-mirip ya. Kalau masih belum yakin ya kita geser lagi. Kita geser dikit-dikit supaya bentukan bayangannya mirip. Nah, ini udah mulai sama ya. Nah, ini fungsi dari lensa pembalik. Kemudian lensa pembalik ini, bayangan 2 ini kan diproyeksikan lagi lensa ular berfungsi sebagai loop. Maka bayangan ini harus tepat berada di ruang 1. Nah, tempatkan seperti ini. Oke, sip. Bisa. Ya, di sini juga nggak apa-apa. Nah, ini juga masih ruang 1. Oke. Inilah sifat bayangan terakhir yang dibentuk oleh teropong bumi, yang mana dia akan mengalami proses sifat bayangan. Hasilnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi Pocket Optrix ini. Semoga sangat bermanfaat, dan saya harapkan buat anak-anak sekalian, anak-anak sekalian dari Cinians kelas 8 bisa mengeksplor lebih dalam lagi nih, tools-toolsnya banyak banget, dan bisa tes cek di sini juga ada cekung sih sebenarnya ya. Saya belum mengeksplor dan menemukan lensa apa sih namanya, lensa cekung, nggak ada di sini. Mungkin barangkali kalian bisa mengeksplor. Tapi dari saya itu saja. Ini 5 proses pembentukan. Sekali lagi saya tekankan: pertama, proses pembentukan bayangan pada mata, proses pembentukan bayangan pada loop, proses pembentukan bayangan pada mikroskop, teropong bintang, dan teropong bumi. Sekian, terima kasih. Goodbye.